Baik, terima kasih. Nah, kembali bicara tentang currency. Untuk kali ini ada 3 open yang kita punya di UCAD, kemudian GBP, pound yen, dan yang terakhir adalah di GBP USD. Hanya 3 open yang kita punya so far. Tetap bahwa M5 masih menjadi area atau fase di mana itu adalah tempat untuk open posisi secara M5 ya. Kita pakainya tetap di M5 seperti biasa pakai trading view. Kita pakai untuk menentukan buying and sellingnya. Jadi indikatornya ada di trading view sebenarnya. Nah ini cuma untuk kalau ini apa yang di sini itu hanya untuk apa ya pemanis saja lah. Ya, pemanis saja. Kalaupun kita hilangi pun juga tidak ada masalah. Karena toh kita tidak pakai sebenarnya kita tidak begitu pakai. Bukan begitu ya kita tidak pakai. Paling yang kita pakai adalah yang di sini parabolik dan MACD saja. Ya, parabolik dan MACD itu. Ini sama MA ini MA berapa? MA 200 nih ya, sama MA 200. MA 200 kalau semuanya tahu bahwa MA 200 digunakan untuk menentukan buying area area uptrend dan downtrendnya di MA 200 EMA di EMA 200 biasanya untuk menentukan kalau melihat seperti ini ya harusnya ini adalah posisi flat artinya flat bahwa parabolik berada di atas di bawah price kemudian MACD di atas 0 tapi price di bawah EMA 200 artinya ya ini adalah fase flatnya dia fase flat ini kalau ingin fasenya benar-benar fase trend maka ini yang menjadi harusnya di harga ini yang jadi satu fase trendnya adalah di sini karena ini adalah price di atas EMA 200 ini di atas 0 price juga berada di atas parabolik SAR jadi kalau di harusnya trennya ada di harga ini. So lock posisi ini saya masih punya berarti 2 buying satu satu selling ya, 2 buying satu selling di harga ini kemudian saya lock secara M5 ada di bawah kisarannya adalah di 1,2389 atau 90 ya, di harga ini kita lock posisi nah, tujuannya memang apa setiap open buying selling saya selalu mempersiapkan yang namanya lock posisi pasti ada jadi nggak mungkin open buy atau selling nggak ada lock posisinya jelas jelas nggak mungkin kemudian di GC ini sama artinya ada beberapa opsi untuk saya lakukan lock juga kalau bicara tren seperti yang saya sampaikan tadi tren itu harusnya terjadi di harga ini ya. Kenapa? Karena price di atas EMA 200 di atas parabolik dan ini MACD di atas 0 itulah trennya yang terjadi dan kalaupun kita open di harga ini pun dapatnya juga sekitar 66 secara M30 lumayan sama seperti yang di sini pun juga ini juga sama ini juga trennya terjadi di harga ini benar dikatakan trend up ya di situ trend up ya benar-benar trennya di situ ini adalah tren sehingga kita punya satu eh, kalau di sini enggak karena price ini masih ini low kalau di sini enggak karena ini kan low ya MACD masih di bawah nol baru terjadi setelah ini berada di atas di kisaran nah, ya ini baru terjadi yang namanya trend. Ini kalau kita pakai indikator seperti ini kalau kita dipakai di trading view lebih enak sih dulu trading view ya di trading view tapi kita bisa melihat apa arah trennya secara M5 oke saya lihat dulu
Kalau secara M5 saat ini memang price sedang berada di atas clock ya secara M5-nya di trading view, sehingga nanti sell stopnya itu di kisaran 171.71 itu sell stopnya. Nah, dia naik sudah tinggi, ini harusnya berada di ini 69 ini. Ini adalah sell stop ya. Jadi ketika dia turun sudah kena sell stop, kita nanti akan tentukan lagi opsi buying atau opsi buy stopnya nanti berada di atas. Ya. Nah, bicara tentang uh, ini ya uh, ini. Jadi ketika full kita bicara tentang full indikator, artinya dengan indikator yang dipunyai ini yang kita gunakan untuk menentukan kapan opsinya, buying sellingnya kita dipakai. Jadi kita tidak berpikir bahwa ketika harga turun kita harus buy dan ketika harga naik kita harus sell, enggak. Kita berpikirnya di sini secara secara berdasarkan indikator bahwa ketika harga turun ya kita ikut sell, ketika harga naik kita ikutan buy. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak me- melawan arus. Nah, memakai indikator yang dari trading view seperti yang saya pakai di beberapa video, eh, memakai Marti pun tidak ada, soft Marti pun tidak ada masalah. Memakai full Marti artinya adalah double. Eh, Kalau kita open full Marti misalnya, eh, kita pakai semisal eh, di sini buy, di sini kita opsi buy 0,1, maka ketika turun di M5 di sini adalah selling pakai 0,2. Nah, double merti kan. Kemudian turun-turun ketika harga sudah sampai di harga ini, saya yakin ini sudah break even point karena ini selisihnya kan cuma isi 71, ini selisihnya kan cuma berapa ini? 36. Harusnya ini sampai di 36, 36 di harga ini di 40 lah katakanlah plus spread. Ini sudah break even point atau BEP. Nah, ini sudah ada kelebihan otomatis. Nah, seperti itu. Ya, jadi caranya seperti itu. Sama seperti yang kalau misalnya nantinya pada dasarnya contoh misal di sini kita selling dari kayak kita buying dari kayak kemudian dia turun selling ya selling karena ada spike cukup dalam selling di sini. Nah, ini kan ada selisih yang cukup tajam, ada cukup tinggi tinggi selisihnya sekitar 50-an. Kemudian lock posisi lagi mungkin di M5 kan dia turun terlalu dalam ada M5 maka kita buying dari kayak ini misalnya. Ya. Nah, ini 0,1, 0,2, 0,1, 0,2, makanya di sini adalah kita kalau full marti adalah 0,4. Jarak antara ini dan ini hanya sekitar 33 poin. Ya, 33 poin. Sementara ini ke atas, ini harusnya 33 biar break even point, tapi ini lebih kan. Dengan 33 aja sudah break even point, apalagi lebih seperti ini, sekitar 54 poin. Ya, 54, 50, ya, sama aja 50 poin lah. Jelas sudah nutup posisinya. Apalagi ditambah dengan posisi yang di harga ini. Harga ini kan jelas sudah nutup. Di harga ini aja yang pakai pakai yang 0,4 yang di sini pun ini sudah bisa nutup apalagi ditambah dengan 0,1. Jadi 0,5 buying versus 0,2 selling. Jadi ini fungsi marti bukan bukan berarti kita fungsi martinya seperti ini. Kita buying di harga 0,1. Kemudian full lagi buying lagi 0,2, turun lagi buying lagi 0,4 misalnya. Enggak, itu bukan martingale yang benar ya. Itu martingale yang akan menguras margin cukup banyak nanti di situ. Tapi kalau kita pakai seperti ini, di sini buy 0,1, 0,2 di sini kemudian ada selling 0,2 kemudian buying lagi di 0,4. Ini
Ini berdasarkan indikator. Kita pakai indikator aja. Kalau indikator kita bilang buying, kita buying. Indikator kita bilang selling, kita selling. Tidak usah berpikir terlalu secara psikologis, tidak perlu berpikir terlalu tajam. Dan ini dipakai di M5. Nah, bisa juga memakai MACD seperti ini. MACD pun juga sebenarnya juga bisa dipakai. MACD contoh di sini. Uh, contoh di kalau kita pakai MACD misalnya. Nah ini misal kita pakai di harga ini kita buying ya karena di sini adalah kita buying di harga ini karena ini MACD uptrend ya naik. Ternyata eh, ini turun MACD ikut kan, maka kita selling di harga ketika MACD sudah di bawah nol, kita selling sama-sama ikut selling. Nah, kita selling di harga kita pakai full marti. Full marti artinya kita pakai double. Di sini kita pakai 0,1. Kemudian di sini pakai 0,2. Saya yakin jarak selisihnya di sini kan sekitaran cuma 20 atau 30 poin. Sementara dia penurunan pakai M5-nya ini kurang lebih sekitar 90-an. Jelas sudah nutup. Posisinya jelas sudah nutup. Ya, gitu. Nah, sama misalnya apa eh, kalau kita pakai sama dia di harga ini seperti ini. Bagaimana dengan time frame yang lebih besar? Sama, time frame besar pun juga bisa. Artinya time frame besar seperti ini. Eh, di time frame besar tentu ada spread yang cukup tinggi. Spreadnya cukup tinggi ya. Saya bilang spread cukup tinggi, contoh di harga ini. Ini misal ketika selling di harga ini, karena indikator sudah bilang selling ya, di sini MACD. Nah, kemudian ternyata di harga ini kita baru bisa buying di harga ini. Maka ada selisih spread kurang lebih sekitar 50 lah, 50. Nah, di sini 0,1, di sini 0,2 buying, maka ini harus 50 poin. Nah, berarti di harga ini BEP sudah. Di harga ini sudah BEP. Gitu. Ya. Jadi bisa tetap bisa kita pakai. Jadi pakai cara ini pun bisa. Pakai MACD pun juga bisa. Apalagi kalau MACD-nya kita melihat secara apa ya? Mungkin bisa dibilang begini. MACD-nya ini kita smooth-nya pakai eh, ini lock posisinya kita pakai sinyal yang line merah ini, line merah ini. Jadi ketika line merah di atas nol di sini maka kita selling di harga ini. Ya, kita selling di harga ini. Ya. Kemudian lock posisi ketika di ini bawah nol kan selling ya. Kemudian di harga ini kita baru bisa buying lagi karena MACD sudah nah, di sini kita buying karena price sudah berada kalau di sini kan line-nya ini kan sudah di atas nol. Ini pun juga sama bisa kita lakukan. Gitu. Ini ada selisih kurang lebih sekitar 40, maka kenaikan harus kita cari 40 lebih untuk bisa nutup posisi. Nah, ini belum, ya, otomatis belum nutup. Ya kan? Kita tunggu. Ternyata di harga ini dia turun. Gitu. Harga ini dia turun. Nah, di sini turun. Nah, selling di harga ini otomatis. Jaraknya antara ini dan ini otomatis adalah 44. Sementara masih 40 ya, 46. BEP. Jadi ditambah open yang ada di sini. Ini pun sama. Sebetulnya bisa juga dilakukan seperti ini. Kalau kita pakai MACD seperti itu. Dan mungkin pakai indikator yang lain pun juga sama.
Artinya tidak ada perbedaan seperti ini. Memakai kalau di sini kita pakai mungkin cloud ya, di Ichimoku sama. Ichimoku kita pakai lock posisi artinya gini, ketika price sudah eh, benar-benar berada di contoh seperti ini ya, ada line merah, line di sini. Kita selling ya. Ketika future cloudnya dia merah, maka kita selling otomatis ya, kita selling dari ya. Mungkin sekitar sellingnya dari ini, selling. Baru ikutan buying ketika future cloudnya sama-sama sudah merah, sudah ini apa, sudah hijau gitu. Maka kita bisa buying itu berapa ini 26 ya, 26 itu harusnya bentar. Kalau ini satu maka 26 ini berapa ini? Nah, ini kan 26. Nah, kita harus cari 29. Maka ya di sini kita baru bisa buying ya. Di sini kita baru bisa buying karena di sini ada 20 candlesticknya teman-teman. Maka di sini kita bisa buying. Ini murni berdasarkan indikator cloud ya, Ichimoku cloud. Gitu. Jadi di sini kita buying, kemudian kalau kita melihat di posisi yang merah, di line merah ini, maka kita bisa mengambil jarak 26, mana 26. Berarti di harga inilah. Atau 30 terlalu lebar. Bisa ngebaca di sini lah. Ngebaca di sini. Ya, jarak antara sellingnya dan buy-nya kan pendek ya. Kalau kita pakai di sini 0,1, maka di sini adalah 0,2. Jaraknya kan cuma sekitar 16 poin saja. 16 poin kita perlu naik sekitar 16 poin lagi untuk posisi, padahal jaraknya sudah 60-an. Sama. Jadi kita pakai di M15, kita pakai di sini pakai cloud saja pun bisa. Ya. Ada selling, kemudian setelah ini ada buying kan, ada cloud yang cukup lebar di sini. Nah, ini dia punya cloud yang cukup lebar. Jaraknya 26, berarti di kisaran ini. Di sini adalah buying ya, belum ada opsi selling karena walaupun harga turun tapi cloudnya masih hijau. Nah, kita tunggu saya benar-benar terjadi. Nah, ini pun bisa dipakai di M5. Nah, seperti ini. Maka ketika terjadi line hijau seperti ini adalah opsi buying, maka kita di sini akan contoh misal di sini kita buy di harga ini. Di line yang hijau ini. Di sini adalah maka kita punya di sini buy-nya kisaran 0,1, di sini sell-nya 0,2 jelas sudah nutup. Begitu juga yang di sini misalnya. Misalnya di sini kita buy karena ada cloud tebel biasanya area untuk cukup potensi untuk bisa penurunan, artinya mungkin kita walaupun kita selling ya, walaupun kita selling di harga ini ada buying ya. Saya yakin kalaupun kita harga di dasar dapat harga di dasar katakanlah contoh misalnya di harga ini kita selling seperti harga ini ya, kita selling di sini. Kemudian cloudnya yang di sini baru buy, ini sekitar 26, kita lihat 26 ada di mana. Nah, di sini ya. Maka jaraknya ini kan juga tidak terlalu besar. Ini di sini kan tidak terlalu besar, paling sekitar 28. Kalau kita pakai double marti 28, maka dia harus 30 poin naik untuk bisa nutup posisi. Nah, ini sudah 58 poin. 57. Maka sudah minim break even sudah dicapai. Nah, saat ini sama. Di M5 ini ini sudah tercapai. Ini adalah opsi buying. Setelah selling mungkin lock posisi jelas terjadi. Lock posisi tidak ada masalah. Ini pakai double marti pun juga